Ya baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi keseimbangan ekonomi tiga sektor. Yang pertama, perekonomian tiga sektor. Dibandingkan perekonomian dua sektor yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada perekonomian tiga sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonominya. Sehingga perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sektor akan dilihat peranan dan pengaruh pemerintah pada kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Perlu diketahui, dalam perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Di sini sektor rumah tangga sebagai selaku pemilik faktor produksi. Nah, faktor produksi itu terdiri dari tenaga kerja, skill, dan lain-lain. Faktor-faktor produksi tersebut digunakan oleh perusahaan sehingga perusahaan perlu membayar gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada rumah tangga. Dan ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa atau konsumsi rumah tangga ini ke perusahaan. Nah, sebagian pendapatan lagi itu ditabung di lembaga keuangan atau bank, dan dana yang diperoleh lembaga keuangan dari rumah tangga akan digunakan untuk memberi pinjaman kepada para investor untuk penanaman modal atau investasi kepada perusahaan. Dalam perekonomian tiga sektor, karena adanya pemerintah, ini membuat adanya aliran baru, yaitu pembayaran pajak dari sektor rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Dari sektor rumah tangga yaitu pajak perseorangan atau pajak individu, dari perusahaan yaitu pajak perusahaan kepada pemerintah. Nah, pembayaran pajak ini menjadi sumber pendapatan pemerintah yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di sini pengeluaran pemerintah yang pertama yaitu kepada rumah tangga berupa gaji dan upah atas digunakannya faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah kepada perusahaan atas pembelian barang dan jasa yang diproduksikan oleh perusahaan. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Syarat tercapainya keseimbangan perekonomian tiga sektor yaitu bila penawaran agregat Y sama dengan pengeluaran agregat AE. Penawaran agregat merupakan keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian tersebut pada suatu waktu. Penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional atau Y. Nah, pengeluaran agregat sendiri merupakan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh semua pihak dalam perekonomian tersebut. Pengeluaran agregat atau AE terdiri dari konsumsi oleh rumah tangga atau C, investasi perusahaan atau I, dan pengeluaran pemerintah atau G. Sehingga dapat dirumuskan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Selain itu, syarat keseimbangan perekonomian tiga sektor juga dapat dicapai dengan persamaan I plus G sama dengan I plus T. S di sini adalah tabungan atau saving dan T di sini adalah pajak. Selanjutnya, jenis pajak. Jenis pajak yang pertama yaitu pajak langsung, yaitu pajak jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang berwajib membayar pajak atau wajib pajak. Contohnya seperti pajak pendapatan. Yang kedua, pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan pada pihak lain, contohnya pajak penjualan dan pajak impor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi. Bentuk-bentuk pajak. Yang pertama, pajak regresif. Sistem pajak presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Yang ketiga, pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Slide berikut akan dibacakan oleh Ningsih. Selanjutnya, efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian tiga sektor, akibat adanya pajak, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable. Berapa besar jumlah penurunan pendapatan disposable, yaitu sejumlah besarnya pajak. Maka dirumuskan YD sama dengan Y dikurangi T. Karena pendapatan disposable YD turun, konsumsi
atau C dan tabungan atau S juga turun. Selanjutnya, tabel pengaruh pajak tetap ke atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, pada tabel ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian 1 apabila T sama dengan 0 dan juga bagian 2 T sama dengan 40. Y di sini adalah pendapatan nasional, T adalah pajak, YD adalah pendapatan disposable, C adalah konsumsi rumah tangga, dan S adalah tabungan atau saving. Pada bagian 1, ini pajaknya masih sama dengan 0, sehingga besarnya pendapatan disposable ini sama dengan pendapatan nasional. YD didapat dari Y dikurangi T. Konsumsi rumah tangga didapat dari masukkan nilai pendapatan disposable ke dalam pemisalan C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Setelah itu, saving didapat dari pendapatan disposable dikurang dengan konsumsi atau YD dikurangi C. Nah, pada bagian 2, apabila telah diberlakukan pajak sebesar 40 triliun. Karena di sini pajak tetap, sehingga tidak tergantung besarnya pajak, tidak tergantung pada besarnya pendapatan nasional. YD-nya didapat dari Y dikurangi T. Di sini 240 dikurang 40 dapatnya 200. Konsumsi didapat dari seperti pada bagian 1, masukkan nilai pendapatan disposable pada pemisalan C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Saving pada bagian 2 juga seperti itu, dapat dari YD dikurangi C. Selanjutnya, di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, besarnya pengurangan konsumsi dan tabungan ditentukan oleh MPC dan MPS. Delta C sama dengan MPC dikali delta YD atau delta C sama dengan MPC dikali min T. Dan delta S tabungan sama dengan MPS dikali delta YD atau delta S sama dengan MPS dikali min T. Dalam contoh di atas, pajak itu sama dengan 40 triliun. MPC sama dengan 0,75 dan MPS sama dengan 0,25. Maka pengurangan konsumsi dan tabungan rumah tangga yang terjadi adalah delta C sama dengan 0,75 dikali min 40 sama dengan min 30. Nah, coba dibuka pada tabel 5.1 sebelumnya. Nah, di sini sebelum diberlakukan pajak, itu konsumsinya sebesar 90 dan setelah diberlakukannya pajak, konsumsinya terjadi pengurangan konsumsi, turunnya menjadi 60. Artinya terjadi pengurangan konsumsi sebesar 30 triliun. Buka di slide tadi. Delta S sama dengan 0,25 dikali min 40 sama dengan min 10. Nah, pada sebelum terjadinya pajak itu savingnya sebesar min 90 dan setelah diberlakukannya pajak sebesar 40 triliun, tabungannya sebesar min 100. Artinya terjadi pengurangan atau penurunan tabungan sebesar 10 triliun. Jadi secara umum, pajak sama dengan delta YD sama dengan MPC dikali T tambah MPS dikali T. Selanjutnya, tabel 5.2 yaitu efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada bagian 1 ini, pajak sama dengan 0. Cara pengerjaannya seperti pada tabel sebelumnya, YD ini didapat dari Y dikurangi T, karena di sini pajaknya masih sama dengan 0, artinya pendapatan disposable ini besarnya sama dengan pendapatan nasional. Konsumsinya juga begitu, didapat dari pakai pemisalan 90 ditambah 0,75 YD. Ya, 90 ditambah 0,75 YD. Nah, savingnya juga begitu, didapat dari YD dikurangi dengan konsumsi. Ya, YD dikurangi dengan konsumsi. Nah, pada bagian 2 ini telah diberlakukan pajak sebesar 20% dari pendapatan nasional. Artinya, besarnya pajak itu akan tergantung dari besarnya pendapatan nasional. Di sini 20% dari pendapatan nasional, artinya 20% dari 240, 480, 720, sampai seterusnya. Maka bisa kita lihat bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula jumlah pajak yang akan dipungut. Setelah itu baru dicari pendapatan disposable, caranya sama, ya dikurangi T. 240 dikurang 48 dapat 192. Cara cari konsumsinya juga sama, pakai pemisalan ini. C sama dengan 90 tambah 0,75 YD.
Savingnya juga begitu, pendapatan disposable dikurangi konsumsi. Maka dapat kita simpulkan, apapun bentuk sistem pajak, baik pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan menyebabkan konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan delta C sama dengan MPS dikali min T, delta S sama dengan MPS dikali min T. Selanjutnya, condongan mengonsumsi dan menabung. MPCY sama dengan 1 kurang T dikali B. MPSY sama dengan 1 kurang B dikali 1 kurang T. Dalam perekonomian 3 sektor berlaku delta Y per delta Y sama dengan delta C per delta Y tambah delta S per delta Y tambah delta T per delta Y. Delta Y per delta Y itu sama dengan 1, delta C per delta Y itu MPCY, delta S per delta Y itu MPSY, dan delta T per delta Y itu MPTY. Dalam perekonomian 3 sektor, MPCY tambah MPSY tambah MPTY itu sama dengan 1. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan tabungan secara aljabar. Pengaruh pajak tetap yang pertama, yaitu fungsi konsumsi awal adalah C sama dengan A plus BY. Pajak tetap sebesar T akan menyebabkan perubahan pada konsumsi sebesar delta C sama dengan min B dikali T. Maka fungsi konsumsi yang baru setelah pajak adalah C sama dengan min BT tambah A tambah B kali Y. Yang kedua, fungsi tabungan awal. S sama dengan min A tambah 1 kurang B dikali Y. Pajak tetap sebesar T menyebabkan perubahan tabungan delta S sama dengan min 1 kurang B dikali T. Maka fungsi tabungan sesudah pajak adalah S1 sama dengan min 1 kurang B dikali T kurang A tambah 1 kurang B kali Y. Selanjutnya, pengaruh pajak proporsional. Yang pertama, fungsi konsumsi awal adalah C sama dengan A tambah B kali Y. Pajak proporsional akan menyebabkan perubahan pada konsumsi sebesar delta Y sama dengan min B dikali T dikali Y. Maka fungsi konsumsi yang baru setelah pajak adalah C sama dengan A plus B kali Y kurang B kali T kali Y sama dengan C1 sama dengan A plus B dikali 1 kurang T dikali Y. Yang kedua, fungsi tabungan awal S sama dengan min 1 tambah 1 kurang B kali Y. Pajak proporsional akan menyebabkan perubahan tabungan delta S sama dengan min 1 kurang B dikali T dikali Y. Maka fungsi tabungan sesudah pajak adalah S1 sama dengan min 1 kurang B dikali Y kurang 1 kurang B dikali T dikali Y. S1 sama dengan min A tambah 1 kurang B dikurang 1 kurang B dikali T dikali Y. S1 sama dengan min A tambah 1 kurang B kali 1 kurang T dikali Y. Grafik persamaan umum efek pajak, fungsi konsumsi, dan tabungan. Nah, di sini yang pertama yaitu pajak tetap. A di sini artinya fungsi konsumsi awal sebelum adanya pajak yaitu sebesar C sama dengan A plus B dikali Y. Terus min BT plus A ini adalah setelah diberlakukannya pajak sehingga muncul fungsi konsumsi baru yaitu sebesar min BT tambah A tambah B dikali Y. Pada bagian panah yang ke bawah ini menunjukkan nilai dari min BT atau nilai dari MPC dikali T. Yang kedua ini pajak proporsional, efek pajak atas fungsi konsumsi pajak proporsional. Yang A ini artinya fungsi konsumsi sebelum adanya pajak sebesar C sama dengan A plus 1 kurang T dikali B dikali C. Nah, yang pertama fungsi konsumsi awal itu sama dengan C sama dengan A plus B dikali C. Nah, setelah diberlakukannya pajak muncul fungsi konsumsi baru yaitu C sama dengan A plus 1 kurang T dikali B dikali Y. Di MPC dikali T ini adalah besarnya nilai MPC dikali T. Selanjutnya efek pajak atas fungsi tabungan. Yang pertama yaitu pajak tetap.
Min A di sini adalah fungsi saving awal. S, min 1 dikurang 1 kurang B dikali T ini adalah fungsi setelah diberlakukannya pajak. Artinya kurva saving bergerak ke bawah. Di mana penurunan ini? Di mana penurunan sebesar MPS dikali T. Artinya efek pajak ke atas fungsi tabungan pajak proporsional. Yang A ini adalah fungsi tabungan awal. S. Nah, yang di bawah ini, di bawah garis ini adalah fungsi saving setelah diberlakukannya pajak. Kurva bergeser ke bawah, artinya perubahan ini besarnya MPS dikali T. Berikut pengeluaran pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan tersebut akan meningkat pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Slide berikut. Berikut penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyaknya faktor. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, yaitu faktor yang lebih penting dalam tujuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan, yaitu pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran perbelanjaan pemerintah. Slide berikut. Pengeluaran pemerintah. Besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu yang tidak terpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional. Seperti yang digambarkan dalam gambar 5.4, yaitu ia sejajar dengan jumlah datar dan dengan demikian besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Ini berarti seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi, perbelanjaan pemerintah adalah perbelanjaan otonomi. Contohnya, misalkan dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah sebagai G rupiah, maka dalam grafik fungsi pengeluaran pemerintah adalah seperti ditunjukkan oleh fungsi G. Pada periode berikut, misalkan berlaku pengangguran yang sangat buruk, dan untuk mengatasi pemerintah melakukan perbelanjaan yang lebih banyak, yaitu sebanyak G1. Langkah ini memindahkan fungsi G ke atas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi perbelanjaan pemerintah dari G menjadi G2. Slide berikut akan dibacakan oleh Fidelita. Perekonomian 3 sektor. Yang pertama, sistem pajak tetap. Multiplier adalah sama dengan multiplier dalam ekonomi 2 sektor, yaitu multiplier investasi atau pajak tetap, sama dengan 1/1 kurang B. Yang kedua, sistem pajak profesional. Dalam sistem pajak profesional multiplier dapat dihitung dengan formula berikut. Multiplier investasi atau pajak profesional. 1/1 kurang B tambah BT sama dengan 1 kurang B, 1 kurang T. Slide berikut, masalah pengangguran dan inflasi. Yang pertama, mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan ideal untuk setiap perekonomian yang merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua, menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi sampai di mana seriusnya masalah itu berada dari satu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius. Tetapi ada pula negara yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Yang ketiga, menghadapi masalah inflasi.
tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, dan berlaku inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud adalah melebihi kemampuan dan perekonomian itu untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Slide berikut. Peran kebijakan fiskal. Yang pertama, mempengaruhi jurang deflasi dan jurang inflasi. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai yang maksimal dan penggunaan wujud, dalam keadaan ini pengeluaran agregat perlu dinaiki. Yang kedua, akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Pengaruh kebijakan fiskal. Yang pertama, siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.